Halo guys, berjumpa lagi dengan saya Nanda di Kresna Gadget. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan tanpa kekurangan suatu apapun ya. Hari ini lagi banyak banget nih teman-teman kita yang sakit, kemudian juga nggak enak badan ya karena cuacanya agak nggak menentu ya, kadang panas, kadang hujan. Teman-teman harus bisa jaga kesehatan ya, supaya tetap fit dan juga prima dalam menjalankan kegiatan hariannya. Hari ini saya bahagia banget ya, senang banget karena kedatangan sebuah laptop dari Lenovo, yakni Lenovo Flex 5 dengan Ryzen 5 5500U. Seperti apa performanya dan juga kinerjanya dalam menjalankan apps-apps yang ada di laptop ini? Ayo kita saksikan bersama. Yang pertama, kita bahas dari sisi desainnya ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari bagian layar ya, layarnya ini istilah di Lenovo yakni menggunakan clutter free ya. IDEA Flex 5 ini ukurannya 14 inci. Memiliki bezel yang di kanan kiri atas bawahnya itu tipis banget ya teman-teman ya. Dan ini secara otomatis memberikan kesan kita yang elegan, kemudian juga futuristik ya. Ketika kita sedang mungkin meeting, kemudian juga kerja kelompok, kalau teman-teman lagi kuliah, lagi diskusi, wah enak banget ketika kita ngeluarin laptop ini. Wah bagus banget ya, akan mencuri perhatian teman-teman juga. Secara desain bagus banget. Laptop ini laptop 2-in-1 ya teman-teman ya, artinya bisa jadi PC, bisa jadi tablet. Lah gimana bang maksudnya bang? Tinggal diginin aja teman-teman, gampang. Nggak kita tekuk, nah otomatis si keyboardnya di bagian belakang itu tidak aktif ya. Tombol notifikasi seperti ini muncul. Nah ketika kita klik maka tidak akan muncul apapun karena otomatis sistemnya akan memberhentikan keyboard yang ada di belakang sini. Dan secara otomatis juga modenya sudah beralih ke tablet dengan layar yang sangat besar berukuran 14 inci ya. Secara detailnya sih masih IPS layar ini ya, belum AMOLED. Terlihat masih kerapatan pixelnya belum terlalu rapih ya. Namun so far ya masih oke lah kalau kita mau memaksakan diri untuk nonton film, kemudian mau menunjukkan sesuatu terhadap teman kita, misalkan lagi meeting ataupun lagi diskusi. Nah ini loh bentuknya sebelah sini. Nah kalau kita menunjukkan peta misalkan ke teman kita, kalau memang nggak paham-paham di handphone nggak kelihatan, kita bisa scale up di sini. Seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian secara otomatis kita bisa klik di sini untuk memilih menu, memilih file yang kita inginkan ya. Itu lebih nyaman lagi, artinya multifungsi banget tablet ini. Ini baru fungsi yang pertama, dijadikan sebagai tablet, kemudian dijadikan sebagai mode tenda teman-teman ya. Nah seperti ini, ketika kita mungkin males banget nih pengen nonton, pengen lihat YouTube dari jarak jauh, misalkan dari kasur kita lah, nah kita bisa lihat seperti ini ya kan. Kita mau nonton YouTube, nonton apa bisa banget nih teman-teman ya. Nah, apalagi nih speakernya bagus juga ya teman-teman ya. Nah coba kita dengarkan suaranya, mantap ya. Sambil rebahan, sambil santai, pakai laptop ini nggak melulu dengan cara yang ya biasa lah, konvensional biasanya. Cuman bisa dibuka sekitar 90 ataupun 45 derajat aja. Sementara ini 360, engselnya bisa berputar 360 sehingga wah makin nyaman lagi, kita fleksibel banget kita menggunakan laptop ini. Seperti itu teman-teman ya. Sementara untuk bobotnya sendiri, Lenovo Flex 5 ini cukup berat ya teman-teman ya, 1,6 kg. Artinya ya untuk orang-orang tertentu aja kalau memang mau menggunakan laptop ini untuk mode tenda ataupun mode tablet ya, karena memang ukurannya besar dan juga beratnya ya sangat membebani di tangan kita. Jadi memang nggak terlalu dianjurkan ya kalau laptop ini banyak-banyak kita gunain untuk mode tablet, kecuali dalam kondisi tertentu yang memungkinkan kita pengen banget nih nunjukin sesuatu ke teman kita ataupun ke partner kerjaan kita. Selebihnya sih kalau kita gunakan untuk mode tablet nggak recommended karena memang beratnya itu di tangan teman-teman ya. Nah berat banget kita pegang gini aja, rasanya tangan saya yang agak gede ini aja ngerasa terbebani banget nih dengan beratnya si Lenovo Flex 5 ini. Kemudian dari segi portabilitas, Lenovo Flex 5 ini juga tergolong lengkap ya teman-teman ya. Yang pertama di sini ada power delivery ya, atau tempat kita ngecas di sini. Kemudian juga ada HDMI kalau teman-teman mau nyolok langsung ke monitor.
Kemudian di sini ada Thunderbolt 4 ya, kalau teman-teman mau kirim data ini makin cepat banget pakai ini. Kemudian juga teman-teman yang masih punya headset, nah berkabel ini ada lubang audio jack juga nih, masih nyaman kita gunakan di sini kalau teman-teman masih punya headset. Kemudian sisi lainnya di sini ada tombol power on off ya. Kemudian di sini SD card reader, kemudian di sini ada dua lubang USB ya, kalau teman-teman mau nyolokin USB ataupun biasanya kita pakai mouse Bluetooth ya di sini tempatnya. Kemudian audionya sendiri ini dituning oleh Dolby Audio ya, yang otomatis kualitasnya bagus dan juga imersif ya teman-teman ya. Dan juga permukaan daripada si speakernya itu ada di bagian depan. Otomatis ini akan memberikan pengalaman bagi kita para pendengar daripada pengguna Flex 5 ini semakin nyaman karena langsung ke bagian depan telinga kita juga menghadapnya. Kemudian fitur selanjutnya ada privacy webcam ya. Di bagian depan, di bagian layarnya itu ada sebuah privacy webcam yang mana webcamnya sendiri berukuran 720 pixel. Tujuannya apa teman-teman ya? Kalau di Lenovo kita difasilitasi untuk kita bisa mematikan secara manual ya. Kita tekan tombol yang ada di sini, tombol slider yang ada di sini. Otomatis ketika webcam kita digunakan ataupun tidak digunakan, kita bisa mematikannya ya secara manual. Ketika kita alihkan seperti ini, nah maka webcamnya otomatis akan hidup. Nah ketika kita nanti ragu apakah nanti akan digunakan untuk hal-hal yang negatif, lebih baik kita matikan seperti ini tombolnya. Nah secara otomatis ini akan mati dan kita akan terhindar dari spy dan relatif lebih aman ya untuk laptop yang kita gunakan ini. Begitu teman-teman. Selanjutnya kita bahas dari sisi speknya ya teman-teman ya. Laptop dari Lenovo ini menggunakan prosesor dari Ryzen ya, tepatnya AMD Ryzen 5000 series ditandemkan dengan AMD Radeon Graphics yang tentunya ketika teman-teman itu pekerja kantoran, kemudian fungsinya untuk ngolah Excel, data, kemudian juga nulis script bagi teman-teman yang juga kemungkinan ilustrator, kemudian desainer ringan, kemudian editor video yang masih ringan-ringan ya teman-teman masih bisa nyaman menggunakan laptop ini. Namun untuk secara layar dia masih menggunakan layar IPS dengan kecerahan 250 nits ya teman-teman ya. Ini sih kalau menurut saya agak kurang ya di tahun 2022 ini. Harapannya sih kedepannya seri Flex yang kemungkinan hadir lagi di Indonesia bisa membawa kecerahan layar yang lebih tinggi lagi ya, mungkin di angka 300 sampai dengan 400 nits supaya lebih nyaman lagi ketika kita gunakan laptop ini di outdoor maupun indoor seperti itu ya teman-teman. Kemudian di laptop ini juga kita dapat sistem operasi Windows 10 original dan juga Office Home Student ya. Artinya kalau kita udah nggunain laptop ini nggak perlu ribet-ribet lagi install Office, kemudian bajak-bajak Office, mau pakai crack dan sebagainya nggak perlu. Karena otomatis Office-nya berjalan dengan lancar dan nggak perlu diupdate-update lagi seperti itu teman-teman ya. Dan juga ada keuntungan lainnya, ada ADP atau Accidental Damage Protection yang mana ketika kemungkinan mungkin layarnya rusak, kemudian juga kemasukan air, jatuh, pecah dan sebagainya ini masih bisa di cover seperti oleh asuransi yang diberikan oleh Lenovo selama 2 tahun. Itu nyamannya ketika kita menggunakan Lenovo. Dan juga service center Lenovo itu udah banyak di kota-kota besar ya. Termasuk salah satunya kalau saya ini kan ada di kota Banjarmasin, udah ada juga service centernya di Banjarmasin, di daerah Sutoyo ya teman-teman ke Banjarmasin. Seperti itu ya. Mantap Lenovo. Sementara untuk bagian RAM-nya sendiri sayangnya udah nggak bisa diupdate lagi ya karena udah tersolder di motherboardnya. Namun ya nggak perlu khawatir kalau kita tinggal pilih aja yang RAM-nya gede ya, selisihnya mungkin nggak terlalu mahal ya, nggak sampai 1 juta ya teman-teman ya. Kita pilih RAM-nya yang agak besar aja
supaya kita nggak repot ekspansi RAM lagi. Yang ini, unit yang saya pegang ini, RAM-nya sudah 16 GB, otomatis sudah nyaman multitasking apapun, berselancar di sosial media, kemudian juga buka YouTube dan sebagainya, multitasking kita nyaman banget nih kalau menggunakan RAM yang agak lega. Aplikasi-aplikasi juga relatif lebih lancar ketika kita gunakan RAM yang sangat lega seperti ini. Kemudian dari sisi performa baterainya ya, kalau klaim dari Lenovo itu bisa bertahan 12 sampai dengan 13 jam. Ya kalau penggunaan saya ya hanya sekitar 11 jam ya, ngotak-ngatik Excel, ngotak-ngatik data, nonton film, nonton YouTube, dengerin musik, itu masih bisa bertahan di range 10 sampai dengan 11 jam. Ini sih bisa banget ya nemenin kita dalam keseharian kerja kita ya, tanpa harus bolak-balik ngecas seperti itu. Kalau kita bicara kelebihan ya, banyak banget kelebihan yang sudah saya sebutkan tadi di depan. Dari mulai dia desainnya elegan, kemudian juga bisa ditekuk, bisa dijadikan beberapa mode tenda, mode laptop konvensional, kemudian juga ya mode-mode yang lainnya yang teman-teman kreatif mungkin bisa kita gunakan ini si laptop ini. Dan kita gunakan untuk meeting, kita gunakan untuk kegiatan olah data dan sebagainya, masih sangat nyaman. Karena apa? Ya karena tenaganya juga sangat powerful ya, dari Ryzen, kemudian juga ditandemin dengan grafisnya juga yang masih sangat bagus dari AMD Radeon. Gak ada alasan kita untuk tidak membeli, apalagi harganya teman-teman ya. Kemarin ini dibeli dengan harga sekitar 10 juta ya, 10.200.000 kalau nggak salah, dengan RAM RAM-nya 16 GB dengan penyimpanan internal tuh 512 ya teman-teman ya. Ini sangat worth it banget ya ketika teman-teman mau beli Lenovo Flex 5 ya, dengan semua kelebihannya. Namun tetap aja ya teman-teman, ada kekurangan di Lenovo Flex 5 kalau menurut saya ya. Tadi pernah saya singgung juga di menit-menit sebelumnya bahwa kecerahan daripada layarnya ini masih kurang banget ya teman-teman ya. 200 nit itu 240 nit itu masih sangat kurang, karena kebutuhan kita kadang-kadang kerja itu nggak hanya di indoor tapi kadang-kadang juga di outdoor, yang mana cahaya matahari itu ya nggak begitu mengenakan ya di beberapa device termasuk laptop. Kalau kecerahannya rendah maka otomatis kita kurang nyaman ya, karena kena pantulan-pantulan cahaya matahari itu nggak bisa dilawan dengan tingginya intensitas yang diberikan di laptop ini gitu lah, hanya 240 nits. Harapan kita sih ke depannya di seri-seri berikutnya si Flex 5 ini bisa berkembang dengan kecerahan layar yang lebih tinggi lagi, seperti teman-teman ya. Dan yang kedua, secara bahan memang solid ya teman-teman ya, namun ketika kita perhatikan dengan detail ya, ini kalau layar sentuh itu nah kayak gini ya teman-teman ya, banyak banget meninggalkan sidik jari nih ya. Ini yang nggak recommended banget lah kalau teman-teman gunakan lama-lama si laptop ini dalam mode tablet, karena secara otomatis dia akan terlihat buluk banget nih di pojokan kanan kirinya, di tempat kita sentuh touchscreen-nya itu banyak banget ninggalin sidik jari. Itu aja sih teman-teman ya. Kalau menurut aku, menurut saya gambarannya apa aja yang kurang dari si Lenovo Flex 5 ini. Overall banyak positifnya, bagus banget ketika teman-teman berminat, nggak ada salahnya, dan juga ya mantep banget lah kalau kita gunain si Lenovo Flex 5 ini untuk daily user kita. Terima kasih telah menonton sampai dengan menit-menit akhir ini, dan juga jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.